Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, deklarasi dukungan pencapresan Prabowo oleh Partai Golkar dan PAN tanpa menyepakati sosok cawapres dinilai mencerminkan rivalitas antar kingmaker, yaitu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Joko Widodo diduga tengah mengokohkan posisinya sebagai Ketua Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah. Sejumlah sikap serta pernyataan Joko Widodo dan elit PDIP tampak berseberangan. Apakah PDIP sudah tidak betah duduk dalam koalisi dan mengambil ancang-ancang menjadi oposisi? Itu memang sedang mengalami hubungan yang agak rumit dengan PDIP dan lebih dekat misalnya kepada Prabowo Subianto. Sudah begitu banyak fakta-fakta politik, sudah banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya arahan dukungan politik Jokowi itu mengarah kepada Prabowo Subianto ya. Sedang rumit. Itulah hasil pengamatan terhadap hubungan Presiden Joko Widodo dan parpol yang membesarkannya, PDI Perjuangan. Deklarasi dukungan pencapresan Prabowo oleh Partai Golkar dan PAN tanpa menyepakati sosok cawapres dinilai mencerminkan rivalitas antar kingmaker, yaitu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Koalisi 4 parpol yang bergabung di belakang Prabowo mencerminkan kekuatan politik Joko Widodo. Munculnya Golkar dan PAN yang notabene adalah partai pemerintah dan berkali-kali ketua umumnya mengatakan tegak lurus pada arahan Presiden Jokowi, itu menurut saya mengirimkan pesan tertentu. Saat deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN akhir pekan lalu, Joko Widodo memang tidak terlihat. Berbeda dibandingkan saat penjajakan koalisi besar di markas PAN beberapa bulan lalu. Analis politik menilai posisi Joko Widodo memang unik. Sebagai kader PDIP, Joko Widodo harus mematuhi perintah ketua umumnya. Di sisi lain, Joko Widodo adalah ketua koalisi yang berada di atas ketua umum parpol pendukung pemerintah. Apakah penegasan sebagai seorang presiden itu kemudian berbicara mengenai beliau dalam arti yang lain menjadi ketua koalisi yang kemudian mungkin di PDI Perjuangan tidak bisa mengambil keputusan karena Pak Jokowi hanya seorang kader, tapi dalam konteks partai-partai lain beliau adalah atasan secara koalisi politik ya. Joko Widodo dan PDIP tampaknya makin jauh bersimpang jalan. Saat muncul narasi parpol koalisi tunduk pada intervensi Jokowi, PDIP justru melempar narasi kedaulatan parpol. Tampaknya PDIP ingin memperjelas diferensiasi dengan parpol pendukung pemerintah lainnya. Di dalam hukum dasar tertulis kita itu tadi sudah saya uraikan, pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dimulai. Dan partai politik itu pimpinan eksekutif tertingginya ketua umum, dan Bu Mega oleh Kongres diberikan hak prerogatif untuk menentukan keputusan-keputusan strategis. Aturan konstitusi bernegara itulah yang Ibu Mega pegang. Maka sebagai ketua umum partai politik, beliau betul-betul ini memegang kedaulatan politik partai yang dipimpinnya. Sebelumnya, Sekjen PDIP juga melempar narasi manuver politik kekuasaan di balik gugatan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres. Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia, itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Aturan yang digugat adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Gugatan bertujuan agar syarat usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu yang saat ini minimal 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun. Pernyataan Hasto Kristianto menarik karena seakan mengkonfirmasi dugaan
bahwa gugatan ini tak lebih dari akrobat politik. Banyak yang menafsirkan gugatan ini bagian dari upaya melapangkan jalan menuju Pilpres bagi Gibran. Gibran merupakan salah satu sosok yang didorong mendampingi Prabowo Subianto. Ya, itu isu yang sangat serius. Ya, makin lama makin intens hubungan Prabowo dengan Gibran. Dan berita terakhir, ya namanya Ganjar tidak mau ditemani Gibran di Solo. Pemohon gugatan uji materi kebetulan berlatar belakang kelompok pro-Jokowi, seperti kader Partai Gerindra yang ketua umumnya tengah dekat dengan istana. Begitu pula dengan PSI, adalah parpol yang menyatakan tegak lurus kepada arahan Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi, dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Sikap berseberangan PDIP dan Jokowi dapat ditarik lebih jauh lagi. Soal polemik Piala Dunia U20 misalnya, manuver politik PDIP berbuntut kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, salah satu program prestisius pemerintahan Joko Widodo. Begitu pula soal sistem pemilu. PDIP tampil melawan arus dengan mendukung sistem proporsional tertutup. Sementara pemerintahan Joko Widodo memilih mendukung proporsional terbuka bersama mayoritas parpol. Sebaliknya, sejumlah manuver Joko Widodo juga tak sejalan dengan partai yang membesarkannya. Joko Widodo misalnya tak kunjung menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan sebagai baca pres oleh PDIP. Para loyalis Joko Widodo pun menampilkan kedekatan dengan kubu Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Bahkan, keluarga Joko Widodo pun secara terbuka berulang kali mengirim sinyal dukungan untuk Prabowo. Jika PDIP tidak segera menangani, etalase perbedaan sikap dengan Jokowi dapat merugikan dukungan elektoral PDIP dan Ganjar dari basis pemilih Joko Widodo. Alarming call buat Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan. Bagaimanapun masih ada waktu 6 bulan buat mereka untuk menarik kembali basis pendukung Pak Jokowi agar memilih Ganjar Pranowo dan membuat pendekatan politik ke partai-partai lain lebih inklusif.